Bayangkan kamu punya karir impian, uang berlimpah, teman-teman dari kalangan atas. Tapi setiap pagi kamu bangun dengan pertanyaan yang sama. Untuk apa aku hidup? Cecilia Anderson, fotografer selebriti terkenal di New York, hidup dalam paradoks ini selama bertahun-tahun. Sampai dia mendengar sesuatu yang membuat air matanya mengalir tanpa henti. Dan itu mengubah segalanya. Dengarkan kisahnya hingga akhir. Lampu neon berwarna ungu dan merah menari-nari di dinding klub mewah di jantung Manhattan. Musik elektronik menggelegar memenuhi ruangan, membuat dada bergetar mengikuti iramanya. Cecilia berdiri di sudut VIP lounge, kamera profesional menggantung di lehernya, mata tajam mengamati setiap momen yang layak diabadikan. "Cecilia! Over here!" teriak seorang pria berjas mahal, melambaikan tangannya sambil memegang botol champagne. Cecilia tersenyum, senyum yang sudah sangat ia kuasai, dan berjalan mendekat. Flash kameranya berkali-kali menyala, menangkap momen-momen yang nanti akan dipajang di majalah-majalah terkenal dan media sosial. Ini adalah peluncuran album seorang rapper terkenal, dan seperti biasa, ia adalah fotografer yang dipercaya untuk mengabadikan malam glamor ini. "Great shots, Cecilia, you're the best," puji seseorang sambil mengangkat gelasnya. Ia hanya mengangguk. Pujian seperti ini sudah seperti udara yang ia hirup setiap malam. 30 tahun usianya, dan 10 tahun terakhir dihabiskan di dunia ini. Dunia yang berkilauan, penuh warna, penuh tawa, penuh champagne yang tak pernah berhenti mengalir. Marcus, manajer klub yang sudah seperti saudaranya sendiri, menghampiri dengan senyum lebar. Pria berusia 40-an itu merangkul bahunya dengan akrab. "Another successful night." Kata Marcus. "Kamu tahu, semua orang selalu minta kamu yang foto event mereka. Kamu sudah jadi legenda di sini." Cecilia tertawa kecil. "Legenda? Lebih tepatnya fotografer yang suka begadang." "Hei, jangan merendah. Lihat saja, setengah dari selebriti di ruangan ini ada karena pengen kamu yang foto mereka." Marcus menepuk bahunya. "Kamu punya mata yang berbeda. Cek, kamu bisa bikin orang-orang yang mabuk tetap terlihat seperti model. Itu namanya skill profesional, Mark," balas Cecilia sambil mengecek hasil foto di kamera digitalnya. Tiffany, sahabatnya sejak kuliah, muncul dari kerumunan dengan langkah sedikit sempoyongan. Rambutnya yang pirang panjang tergerai berantakan, makeup masih sempurna meski sudah hampir pukul 2 pagi. Perempuan itu memeluk lengan Cecilia dengan manja. "Cece, sudah selesai kerja? Ayo, kita dance. DJ-nya gila malam ini." Tiffany menyerahkan segelas koktail berwarna pink pada Cecilia. Cecilia menatap gelas itu sebentar, kemudian menggeleng pelan. "Nanti, Tiff. Aku masih ada beberapa shot yang harus diambil." "Boring." Tiffany cemberut. "Kamu kerja terus. Kapan kita have fun bareng kayak dulu? Ini kan tempat kerjaku, sayang." "Whatever. Aku pergi dulu ya. Si Brad nungguin aku." Tiffany mencium pipinya dengan berisik sebelum menghilang kembali ke lantai dansa. Cecilia mengusap pipinya, merasakan bekas lipstik lengket di sana. Ia menghela napas panjang, kemudian melanjutkan pekerjaannya. Memotret, tersenyum, bercanda dengan klien, memuji baju mahal mereka, berjanji akan mengirim foto-foto terbaik besok. Rutinitas yang sudah ia hafal di luar kepala. "Cecilia, oh my God, I'm so glad you were here." Ashley Monroe, aktris Hollywood yang baru saja membintangi film blockbuster, berjalan mendekat dengan dress merah yang memukau. Perempuan itu memeluk Cecilia seperti teman lama, meski mereka hanya bertemu di acara-acara seperti ini. "Ashley, congrats untuk filmnya. Box office number 1, kan?" kata Cecilia sambil menyiapkan kameranya. "Thank you, Babe. Dan itu semua berkat promosi yang kita lakuin, termasuk foto-foto amazing yang kamu ambil waktu premier kemarin." Ashley berpose natural, tangan di pinggang,
senyum menawan. Oh ya, aku mau minta tolong. Bulan depan aku ada event charity gala. Kamu available, kan? Let me check my schedule. Tapi kalau untuk kamu, aku pasti usahakan. You're the best. I'll have my assistant contact you. Ashley mencium pipinya sebelum pergi menemui grupnya. Cecilia berdiri sendirian di tengah keramaian. Musik masih menggelegar, orang-orang masih tertawa terlalu keras, champagne masih mengalir seperti air. Tapi entah kenapa, tiba-tiba semuanya terasa jauh. Seperti ada kaca tebal yang memisahkan dirinya dari dunia di sekitarnya. Ia menatap layar kameranya. Foto-foto yang ia ambil malam ini sempurna secara teknis. Pencahayaan pas, komposisi bagus, momen-momennya tertangkap dengan baik. Tapi ada yang terasa salah. Semua wajah itu tersenyum, tapi matanya kosong. Atau mungkin itu hanya proyeksi dirinya sendiri? Sudah cukup untuk malam ini, gumamnya pelan. Cecilia mengemas peralatannya, melambaikan tangan pada beberapa orang yang menyapanya, lalu keluar dari klub. Udara malam New York menyambutnya dengan dingin. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir aroma alkohol dan asap rokok yang menempel di bajunya. Taksi membawanya pulang ke apartemen mewah di Upper East Side. Apartemen itu adalah bukti kesuksesannya. Luas, modern, dengan pemandangan kota yang menakjubkan dari jendela lantai 20. Ia membuka pintu, dan disambut oleh kesunyian. Kesunyian yang terlalu sunyi. Cecilia melempar tasnya di sofa, melepas sepatu hak tinggi yang sudah membuatnya pegal, lalu berjalan ke dapur. Ia menuangkan segelas wine merah, kemudian duduk di sofa menghadap jendela besar. Lampu-lampu kota berkelip di kejauhan, jutaan manusia di luar sana, tapi ia merasa sangat sendirian. Kenapa aku merasa hampa? Bisiknya pada diri sendiri. Pertanyaan itu bukan yang pertama kali muncul. Beberapa bulan terakhir, pertanyaan serupa sering menghantui pikirannya. Terutama di momen-momen seperti ini, ketika pesta sudah berakhir, ketika semua orang sudah pulang, ketika ia sendirian dengan dirinya sendiri. Ia punya segalanya. Karir yang cemerlang, uang yang lebih dari cukup, akses ke tempat-tempat eksklusif, teman-teman dari kalangan atas. Apalagi yang bisa ia minta? Tapi kenapa hatinya terasa seperti ada lubang besar yang tak bisa diisi? Cecilia bangkit, berjalan ke dinding apartemennya yang penuh dengan foto-foto hasil karyanya yang sudah dipajang dalam bingkai mahal. Foto-foto pesta, peluncuran produk, premier film, pernikahan mewah. Semua momen bahagia. Semua senyuman lebar. Tapi sekarang, saat ia menatap foto-foto itu dengan jujur, ia baru menyadari, semua senyum itu terlihat sama. Sama kosongnya. Sama palsunya. Apakah ini yang namanya bahagia? Tanyanya pada refleksi dirinya di kaca jendela. Perempuan yang menatapnya balik adalah perempuan yang lelah. Lingkaran hitam di bawah mata mulai terlihat meski sudah ditutupi makeup. Kulitnya kusam karena terlalu sering begadang. Rambutnya yang dulu berkilau sekarang terlihat kering. Ia adalah Cecilia Anderson, fotografer selebriti terkenal, ratu pesta yang semua orang ingin berteman dengannya. Tapi di balik semua gelar itu, siapa dirinya sebenarnya? Notifikasi ponselnya berbunyi beruntun. Undangan pesta besok. Tawaran pekerjaan minggu depan. Pesan dari Tiffany yang masih di klub, mengajaknya kembali. Pesan dari klien yang ingin memesan jasanya bulan depan. Hidup yang sibuk. Hidup yang penuh. Hidup yang tidak berarti. Cecilia mematikan ponselnya. Ia kembali ke sofa, meringkuk dengan gelas wine di tangannya, menatap kosong ke langit-langit apartemennya. Aku hanya butuh liburan, bisiknya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Aku hanya lelah. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu masalahnya bukan tentang kelelahan fisik. Ini tentang sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tak bisa diperbaiki dengan berlibur ke pantai atau tidur lebih lama. Ini tentang jiwa yang haus akan sesuatu yang bahkan tidak ia ketahui apa itu.
Lampu kota terus berkelip di luar jendela. Musik dari apartemen tetangga masih terdengar samar. Kehidupan terus berjalan di luar sana. Tapi di dalam apartemen mewahnya, Cecilia duduk sendirian dalam kegelapan, dengan pertanyaan yang terus menggantung tanpa jawaban. Apakah ini benar-benar hidup yang kuinginkan? Pertanyaan itu mengambang di udara, tidak terjawab, sementara ia perlahan tertidur di sofa, dengan gelas wine setengah penuh di tangannya, dan hati yang setengah kosong di dadanya. Malam itu, seperti ratusan malam sebelumnya, Cecilia tidur dikelilingi kemewahan, tapi terbangun dengan kekosongan yang sama. Ia belum tahu bahwa hidupnya akan segera berubah. Bahwa dalam beberapa minggu ke depan, pertemuannya dengan dunia yang sangat berbeda akan membuka matanya pada kebenaran yang selama ini ia cari. Tapi untuk saat ini, ia hanya tahu satu hal, Kemilau yang selama ini ia kejar, ternyata hanyalah ilusi yang menipu. Pagi itu, Cecilia terbangun dengan kepala yang sedikit pusing, bukan karena hangover, tapi karena tidur yang tidak nyenyak. Mimpi-mimpi aneh tentang kekosongan dan kegelapan membuatnya gelisah sepanjang malam. Ia melirik jam di meja samping tempat tidur. Pukul 10 pagi. Biasanya, ia baru bangun siang setelah pesta hingga dini hari. Tapi entah kenapa pagi ini ia sudah terjaga. Kopi, gumamnya sambil bangkit dari tempat tidur. Setelah mandi dan berganti pakaian kasual, jeans dan sweater hitam, Cecilia memutuskan untuk keluar ke coffee shop langganannya. Tempat itu selalu menjadi pelariannya ketika apartemen terasa terlalu sunyi. Lonceng di pintu berbunyi ketika ia masuk. Aroma kopi yang harum langsung menyambutnya. Tempat itu cukup ramai untuk pagi hari, hampir semua meja terisi. Cecilia memesan cappuccino dan croissant, lalu mencari tempat duduk. "Excuse me, boleh aku duduk di sini? Tempatnya penuh?" tanya seorang perempuan dengan senyum ramah. Cecilia mendongak. Di hadapannya berdiri seorang perempuan muda, mungkin seusianya, mengenakan hijab berwarna krem yang simpel namun stylish. Perempuan itu membawa secangkir teh dan sebuah buku tebal. "Oh, tentu. Silakan," jawab Cecilia sambil menggeser tasnya. "Thank you." Perempuan itu duduk di kursi depan Cecilia. "Aku Sarah, by the way." "Cecilia." Ia tersenyum tipis. Sarah membuka bukunya, sebuah buku tentang fotografi jalanan, dan mulai membaca dengan tenang. Ada sesuatu yang berbeda dari perempuan ini. Auranya tenang, tidak terburu-buru, tidak gelisah seperti kebanyakan orang di New York yang selalu sibuk. Cecilia memperhatikannya sebentar. Hijabnya tidak menutupi kecantikannya, justru membuatnya terlihat anggun. "Tenang, kamu suka fotografi?" tanya Cecilia tanpa sadar, melihat buku yang dibaca Sarah. Sarah mendongak, senyumnya hangat. "Iya, aku suka. Bukan fotografer profesional sih, cuma hobi. Tapi aku selalu kagum sama orang-orang yang bisa menangkap momen dengan cara yang berbeda." "Aku fotografer," ucap Cecilia. "Jadi, mungkin aku paham perasaan itu." "Oh, really? That's amazing." Sarah terlihat antusias. "Kamu foto untuk apa? Wedding? Fashion? Selebriti? Event? Kebanyakan pesta dan peluncuran produk." "Wow, pasti seru ya? Ketemu banyak orang terkenal." Cecilia terdiam sebentar. "Seru kadang, tapi kadang juga exhausting." Sarah mengangguk paham, seperti ia mengerti tanpa perlu penjelasan lebih lanjut. Semua pekerjaan pasti ada masa jenuhnya. Tapi yang penting, kita masih bisa menemukan makna di baliknya, kan? "Makna," kata itu seperti menampar Cecilia pelan. "Makna. Hal yang sedang ia cari tapi tidak tahu di mana menemukannya." "Kamu terlihat damai," kata Cecilia tiba-tiba. "Maksudku, orang-orang di New York selalu terlihat stres dan terburu-buru. Tapi kamu berbeda." Sarah tertawa lembut. "Damai? Aku juga kadang stres kok. Tapi mungkin karena aku punya ancor."
Sesuatu yang membuat aku tetap grounded. Ancur. Imanku, jawab Sarah sederhana. Aku tahu untuk apa aku hidup, kemana aku akan pergi. Jadi, apapun yang terjadi di tengah jalan, aku punya pegangan. Cecilia menatapnya, terpesona dan bingung di saat bersamaan. Ia tidak pernah bertemu orang yang berbicara tentang agama dengan cara sesantai ini, tanpa menggurui, tanpa judgmental, hanya berbagi. Kamu Muslim? Tanya Cecilia hati-hati. Iya. Sarah tersenyum. Kenapa? Kamu penasaran? Jujur? Iya. Maksudku, aku tidak banyak tahu tentang Islam. Media selalu menunjukkan hal-hal yang negatif. Aku paham. Media memang suka sensasi. Sarah menutup bukunya. Tapi kenyataannya, Islam itu tentang kedamaian, tentang menemukan tujuan hidup, tentang keseimbangan. Mereka mengobrol hampir 1 jam. Sarah tidak pernah memaksa, tidak pernah ceramah. Ia hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan Cecilia dengan jujur dan ringan. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Cecilia merasa benar-benar terhubung dengan seseorang, bukan karena status atau pekerjaan, tapi karena percakapan yang bermakna. Anyai, aku harus pergi. Ada acara komunitas siang ini, kata Sarah sambil berdiri. Senang ngobrol sama kamu, Cecilia. Aku juga. Tang Yu, Sarah. Sarah sudah berjalan beberapa langkah, lalu berbalik. Oh ya, minggu depan ada seminar fotografi di Convention Center. Aku dan beberapa teman akan datang. Kamu mau ikut? Gratis kok. Cecilia ragu sebentar, tapi kemudian mengangguk. Boleh. Kirim detailnya ke nomorku. Mereka bertukar nomor, dan Sarah pergi dengan senyum hangat. Cecilia duduk sendirian, menatap cangkir kopinya yang sudah dingin. Ada sesuatu yang berbeda di hatinya. Sesuatu yang ringan. Seminggu berlalu lebih cepat dari yang Cecilia kira. Ia masih bekerja di pesta-pesta malam, tapi entah kenapa, semuanya terasa lebih mecanical. Ia tersenyum, memotret, bercanda dengan klien, tapi pikirannya sering melayang pada percakapan dengan Sarah. Hari seminar tiba. Cecilia datang dengan ekspektasi rendah, mungkin hanya seminar fotografi biasa dengan pembicara membosankan. Tapi ketika ia sampai di ruangan, ia terkejut melihat Sarah dan seorang perempuan berhijab lain yang sedang berdiri di depan, sedang mengatur peralatan presentasi. Cecilia, kamu datang. Sarah melambaikan tangannya dengan semangat. Cecilia mendekat. Kamu jadi panitia? Bukan, temanku yang jadi pembicara tamu. Sarah menunjuk perempuan di sebelahnya, berkulit sawo matang, hijab hitam elegan, membawa kamera profesional yang terlihat mahal. Ini Amira. Dia fotografer dokumenter. Karyanya sudah go international. Assalamualaikum, sapa Amira dengan senyum ramah. Sarah cerita banyak tentang kamu. Senang akhirnya ketemu. Hai, salam juga, jawab Cecilia kikuk. Seminar dimulai. Dr. Rahman, seorang profesor fotografi, membuka dengan presentasi tentang etika dalam fotografi. Tapi yang paling menarik perhatian Cecilia adalah sesi Amira. Perempuan itu memproyeksikan foto-foto hasil karyanya, anak-anak di pengungsian, keluarga-keluarga yang kehilangan rumah, tapi juga momen-momen kebahagiaan sederhana di tengah kesulitan. Setiap foto punya cerita. Setiap foto punya jiwa. Fotografi bukan hanya soal teknik, kata Amira dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan. Ini tentang kemanusiaan. Tentang melihat cahaya di tengah kegelapan. Tentang memberikan suara pada mereka yang tidak terdengar. Cecilia tertegun. Selama ini, ia memotret orang-orang kaya untuk membuat mereka terlihat lebih kaya. Tapi Amira, ia memotret orang-orang yang menderita untuk menunjukkan kekuatan dan harapan mereka. Setelah seminar, Cecilia menghampiri Amira. Karyamu luar biasa, puji Cecilia dengan tulus.
Aku tidak pernah melihat fotografi dengan cara seperti itu. Tang Yu, tapi ini bukan soal skill. Ini soal niat. Amira tersenyum. Aku memotret karena aku ingin berbagi cerita. Cerita tentang kemanusiaan, tentang ketahanan, tentang harapan. Aku ingin bisa melakukan itu, kata Cecilia pelan. Amira menatapnya dengan lembut. Kamu bisa. Kapan saja. Yang kamu butuhkan hanya mengubah perspektif, dari memotret untuk keuntungan, menjadi memotret untuk makna. Sarah bergabung dengan mereka. Amira, kenapa kamu tidak ajak Cecilia ke proyek charity kita? Oh, iya. Bulan ini kami ada proyek dokumentasi komunitas muslim di kota. Banyak stigma negatif tentang kami, jadi kami ingin menunjukkan sisi humanis kami. Amira menatap Cecilia dengan harapan. Kamu mau join? Tidak dibayar sih, tapi mungkin kamu bisa menemukan sesuatu yang berbeda di sana. Cecilia terdiam. Charity project. Tidak ada bayaran. Tidak ada selebriti. Tidak ada kemewahan. Tapi entah kenapa, hatinya berkata ya, oke, aku ikut. Hari pertama di komunitas muslim adalah hari yang tidak akan pernah Cecilia lupakan. Tempat itu adalah community center sederhana di Brooklyn. Tidak ada lampu neon, tidak ada champagne, tidak ada gaun-gaun mewah. Yang ada adalah keluarga-keluarga biasa yang berkumpul, anak-anak yang bermain ceria, ibu-ibu yang memasak bersama, ayah-ayah yang mengobrol sambil minum teh. Cecilia datang dengan kamera dan ekspektasi yang rendah. Tapi yang ia temukan jauh melampaui ekspektasinya. Selamat datang, kamu pasti Cecilia yang Sarah ceritakan. Seorang ibu parubaya menyambutnya dengan pelukan hangat. Iya, terima kasih, jawab Cecilia, sedikit terkejut dengan kehangatan itu. Sepanjang hari, ia memotret. Tapi bukan pose-pose palsu atau senyum yang dibuat-buat. Ia memotret tawa jujur anak-anak, pelukan tulus antara ibu dan anak, percakapan hangat di antara teman-teman. Ia memotret sebuah keluarga yang sedang makan bersama, ayah, ibu, dan 3 anak. Mereka tidak punya banyak, tapi mereka punya segalanya. Cinta, kebersamaan, kebahagiaan yang nyata. Kami senang kamu di sini, Cecilia, kata sang ibu dengan senyum tulus. Terima kasih sudah mau mengenal kami. Banyak orang takut sama kami tanpa tahu siapa kami sebenarnya. Cecilia merasakan dadanya sesak. Kalian sangat ramah. Aku tidak menyangka. Itulah ajaran kami. Memperlakukan tamu dengan hormat. Berbagi dengan sesama. Mencintai manusia karena kita semua ciptaan Tuhan. Sore itu, ketika matahari mulai terbenam, Cecilia melihat orang-orang mulai berwudu dan bersiap untuk sholat. Mereka berbaris rapi, berjamaah, sujud bersama dalam keheningan. Ada kedamaian yang aneh di sana. Kedamaian yang tidak pernah ia rasakan di klub-klub mewah. Kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan uang. Cecilia berdiri di sudut ruangan, kameranya terangkat, tapi tangannya tidak bergerak. Ia hanya menatap, merasakan. Dan untuk pertama kalinya, air mata mengalir di pipinya tanpa ia sadari. Kamu kenapa? Sarah mendekat dengan khawatir. Aku tidak tahu, bisik Cecilia. Aku hanya merasa sesuatu. Sesuatu yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Sarah tersenyum lembut sambil merangkul bahunya. Itu namanya kedamaian, Cecilia. Kedamaian yang datang dari hati yang dekat dengan Tuhan. Malam itu, di apartemennya yang sunyi, Cecilia duduk di depan laptop. Ia membuka semua foto yang diambil hari ini. Satu persatu, ia melihatnya. Semua wajah itu bercahaya. Semua senyum itu nyata. Tidak ada kepalsuan. Tidak ada topeng. Hanya ketulusan. Ia membandingkan dengan foto-foto pesta yang ia ambil seminggu lalu. Orang-orang dengan gaun jutaan dolar, dengan makeup sempurna, dengan senyum lebar. Tapi matanya kosong.
Sementara orang-orang di komunitas itu, dengan pakaian sederhana, dengan make-up seadanya, tapi matanya hidup. Kenapa mereka bisa terlihat lebih bahagia? Bisik Cecilia pada dirinya sendiri. Ia meraih ponselnya, mengirim pesan pada Sarah, "Aku ingin datang lagi." "Kapan?" Balasan datang cepat, "Kapan saja. Kamu selalu welcome di sana." Cecilia tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, senyumnya terasa nyata. Ia menutup laptop, menatap langit malam dari jendelanya. Bintang-bintang bersinar di kegelapan. Seperti harapan kecil yang mulai tumbuh di hatinya. Ia belum tahu apa arti semua ini. Ia belum tahu kemana ini akan membawanya. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang pantas untuk dicari. Sesuatu yang lebih dari sekadar kemewahan dan kemilau. Sesuatu yang mungkin adalah jawaban dari kekosongan yang selama ini menghantuinya. 3 minggu berlalu sejak kunjungan pertama Cecilia ke komunitas Muslim. 3 minggu yang mengubah segalanya, dan tidak mengubah apapun di saat bersamaan. Kehidupannya masih sama. Siang hari ia bertemu dengan Sarah dan Amira, membantu proyek dokumentasi, berbincang tentang hidup dan makna. Malam hari, ia kembali ke dunia lamanya. Pesta, klub, selebriti, champagne. 2 dunia yang berbeda. 2 versi dirinya yang berbeda. Dan ia semakin bingung, versi mana yang sebenarnya dirinya. Malam itu, Cecilia berdiri di salah satu klub paling eksklusif di Manhattan. Event peluncuran parfum mewah. Lampu berkedip-kedip, musik menggelegar, orang-orang menari dengan gelas di tangan. Tiffany mendekat dengan 2 gelas koktail, menyerahkan satu pada Cecilia. "Ayo, drink. Kamu kok serius terus sih malam ini?" Tiffany cemberut. Cecilia menatap gelas itu. Dulu, ia tidak pernah berpikir 2 kali untuk minum. Tapi sekarang, ada sesuatu yang membuatnya ragu. "Aku lagi tidak mood, Tiff," jawabnya pelan. "Not mood? Sejak kapan kamu not mood untuk party?" Tiffany menatapnya dengan curiga. "Kamu aneh akhir-akhir ini. Sering nolak ajakan, pulang cepat, bahkan kemarin kamu bilang tidak bisa datang ke birthday party si Jennifer. What's going on?" Cecilia menghela napas. "Aku hanya capek." "Capek? Atau ada yang lain?" Tiffany menyipitkan mata. "Kamu ketemu cowok baru? Atau jangan-jangan kamu sakit?" "Aku tidak sakit. Dan tidak ada cowok baru." Cecilia mencoba tersenyum. "Aku cuma butuh waktu untuk diri sendiri." Tiffany memutar bola matanya. "Whatever, cek. Tapi kamu kehilangan banyak fan, you know. Semua orang nanya kemana kamu. Markus juga bilang kamu mulai jarang nerima job di klub." Itu benar. Cecilia mulai menolak beberapa tawaran pekerjaan di klub malam. Bukan karena tidak butuh uang, ia masih punya banyak klien lain. Tapi karena ia tidak tahan lagi dengan atmosfernya. Musik keras yang dulu ia nikmati sekarang terasa menyakitkan telinga. Asap rokok yang dulu biasa sekarang terasa menyesakan. Tawa palsu yang dulu ia ikuti sekarang terasa menyedihkan. "Aku harus foto VIP section. See you later," kata Cecilia, menghindar dari percakapan. Ia berjalan melalui kerumunan, kameranya terangkat, tapi hatinya terasa berat. Setiap wajah yang ia lihat malam ini mengingatkannya pada foto-foto di komunitas Muslim, dan kontrasnya sangat menyakitkan. Di sini, semua orang tersenyum tapi tidak bahagia. Di sana, orang-orang bahagia tanpa perlu berpura-pura. Tengah malam, Cecilia pulang lebih awal dari biasanya. Di apartemennya, ia tidak langsung tidur. Ia duduk di lantai, membuka laptop, dan mengetik di Google, "What is Islam?" Jari-jarinya bergetar di atas keyboard. Ini bukan pertama kalinya ia mencari tahu. Beberapa minggu terakhir, ia sering membaca artikel tentang Islam secara diam-diam, di malam hari, ketika tidak ada yang tahu, ketika ia sendirian dengan pertanyaan-pertanyaannya.
Ia membaca tentang 5 rukun Islam, tentang percaya kepada satu Tuhan, tentang sholat 5 waktu, tentang puasa, tentang sedekah, tentang haji. Semakin ia membaca, semakin banyak pertanyaan muncul. Dan semakin banyak pertanyaan, semakin ia sadar ia ingin tahu lebih banyak. Pagi berikutnya, Cecilia bertemu Sarah dan Amira di kafe yang sama tempat ia pertama kali bertemu Sarah. "Kamu terlihat lelah," kata Amira dengan nada khawatir. "Aku tidak tidur nyenyak," jawab Cecilia jujur. Sarah menyerahkan secangkir teh hangat padanya. "Ada yang mau kamu bicarakan?" Cecilia terdiam lama. Tangannya memeluk cangkir teh, merasakan kehangatannya. Akhirnya, ia mengangkat wajah, menatap kedua perempuan di hadapannya. "Kenapa kalian terlihat lebih damai?" tanyanya dengan suara bergetar. "Apa rahasianya? Aku punya segalanya. Uang, karir, teman, tapi aku merasa kosong. Sementara kalian punya hidup yang sederhana, tapi kalian terlihat lebih utuh." Amira tersenyum lembut. "Karena kami tahu untuk apa kami hidup, Cecilia. Kami punya tujuan yang jelas. Hidup bukan hanya tentang mengejar kesenangan sesaat, tapi tentang perjalanan menuju Tuhan." "Tapi bukankah agama itu membatasi kebebasan?" tanya Cecilia hati-hati. "Maksudku, ada banyak aturan, kan?" Sarah menggeleng. "Kamu tahu apa kebebasan sejati? Bukan melakukan apapun yang kita mau. Itu bukan kebebasan, itu perbudakan pada nafsu. Kebebasan sejati adalah bebas dari hal-hal yang menghancurkan kita, bebas dari alkohol yang merusak tubuh, bebas dari hubungan toksik yang melukai hati, bebas dari materialisme yang membuat jiwa hampa." Kata-kata Sarah menohok Cecilia tepat di jantungnya. Selama ini ia pikir ia bebas. Tapi kenyataannya, ia terjebak. Terjebak dalam siklus yang sama. Pesta, mabuk, bangun dengan penyesalan, lalu ulangi lagi. "Aku..." Cecilia menelan ludah. "Aku ingin tahu lebih banyak. Tentang Islam. Tentang semua ini." Amira meraih tangannya dengan lembut. "Dan kami akan membantu. Tidak ada yang terburu-buru, Cecilia. Ini perjalananmu. Pelan-pelan, selangkah demi selangkah." "Tapi aku takut," bisik Cecilia. Air mata mulai menggenang di matanya. "Aku takut kalau aku berubah, aku akan kehilangan segalanya. Karirku, teman-temanku, keluargaku. Mereka tidak akan mengerti." Sarah mengusap punggung tangannya. "Perubahan memang menakutkan. Tapi kadang, kita harus melepaskan hal-hal yang salah untuk mendapatkan hal yang benar. Dan percayalah, apa yang kamu dapatkan akan jauh lebih berharga daripada apa yang kamu lepaskan." Minggu berikutnya, Amira mengajak Cecilia ke masjid untuk kajian rutin. Cecilia datang dengan nervous, mengenakan syal longgar di kepala, tidak sempurna, tapi ini usaha pertamanya. Ia masuk ke masjid dengan perasaan campur aduk. Takut, penasaran, gugup, berharap. Ruangannya sederhana tapi bersih. Karpet lembut di bawah kaki. Cahaya hangat dari lampu. Perempuan-perempuan duduk melingkar, beberapa menggendong bayi, beberapa membawa buku catatan. "Assalamualaikum," sapa mereka dengan hangat ketika Cecilia masuk. "Waalaikumsalam," balas Cecilia kikuk, mengingat ucapan yang diajarkan Sarah. Kajian dimulai. Pembicaranya adalah Imam Abdullah, seorang pria parubaya dengan jenggot putih dan senyum yang menenangkan. Ia berbicara tentang kasih sayang Tuhan, tentang pengampunan, tentang tidak ada yang terlambat untuk kembali. Cecilia mendengarkan dengan seksama. Setiap kata seperti menjawab pertanyaan yang bahkan belum ia ajukan. Tapi momen puncak terjadi ketika seorang qari, pembaca Al-Quran, mulai melantunkan ayat suci. Suaranya merdu, penuh penghayatan, membawa setiap huruf dengan hati-hati. Cecilia tidak mengerti artinya. Ini bahasa Arab yang tidak ia pahami. Tapi entah kenapa, dadanya terasa sesak.
Air mata tiba-tiba mengalir di pipinya. Ia mencoba menahannya, tapi tidak bisa. Semakin ia mendengar, semakin ia menangis. Tangisan tanpa suara, tapi sangat dalam. Seperti ada sesuatu di dalam dadanya yang retak. Sesuatu yang selama ini ia kubur dalam-dalam, sekarang pecah dan mengalir keluar. Sarah yang duduk di sebelahnya merangkulnya. "SSSH, tidak apa-apa. Menangislah." Aku tidak tahu kenapa aku menangis," bisik Cecilia di antara isak tangisnya. "Aku tidak mengerti apa yang dibacakan, tapi aku merasakan sesuatu. Sesuatu yang sangat dalam." "Itu hatimu yang mengenali kebenaran, Cecilia," bisik Sarah. "Tuhan sedang memanggilmu. Kamu merasakannya, kan?" Cecilia mengangguk, tidak sanggup berbicara. Tangisannya semakin keras. Semua orang di ruangan itu menatapnya dengan mata penuh kasih sayang. Tidak ada yang menghakimi, semua memeluknya dengan doa. Setelah kajian selesai, Cecilia masih terisak di pelukan Sarah dan Amira. Perempuan-perempuan lain bergantian memeluknya, mengusap kepalanya, membisikkan kata-kata penghiburan. "Selamat datang, sayang," kata seorang ibu tua dengan air mata di matanya sendiri. "Tuhan mencintaimu. Itu sebabnya Dia memanggilmu." Cecilia tidak bisa berhenti menangis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa didengar, dilihat, dicintai. Bukan karena pekerjaannya, bukan karena kecantikannya, bukan karena koneksinya, tapi karena ia adalah makhluk Tuhan yang sedang mencari jalan pulang. Malam itu, di apartemennya yang sunyi, Cecilia duduk di lantai dengan Al-Quran terjemahan yang dipinjamkan Amira. Ia membuka halaman demi halaman, membaca terjemahannya. Setiap ayat seperti berbicara langsung padanya. Tentang orang-orang yang tersesat lalu menemukan jalan. Tentang pengampunan yang tidak terbatas. Tentang kasih sayang Tuhan yang melampaui segalanya. Ponselnya berdering. "Tiffany, Cecilia, ada party di penthouse besok malam. Super eksklusif. Kamu harus datang." Cecilia menatap ponselnya, lalu menatap Al-Quran di pangkuannya. "Dua dunia. Dua pilihan. Maaf, Tiff. Aku tidak bisa." "What? Kenapa? Ini party of the year, Cece." Aku hanya tidak bisa. Sorry." "Kamu benar-benar aneh sekarang." "Fine. Terserah kamu." Tiffany menutup telepon dengan kesal. Cecilia menatap ponselnya yang gelap. Hatinya berdebar. Ia baru saja menolak event yang dulu akan ia datangi tanpa pikir panjang. Tapi entah kenapa, ia tidak menyesal. Ia membuka percakapan dengan Sarah, mengetik pesan, "Aku ingin bertemu Imam Abdullah. Secara pribadi, aku punya banyak pertanyaan." Sarah membalas cepat, "Aku akan atur. Bangga sama kamu." Cecilia meletakkan ponselnya, menatap langit-langit apartemennya. "Ya Tuhan," bisiknya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berbicara pada Tuhan bukan hanya sebagai konsep abstrak, tapi sebagai sosok yang nyata. "Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Tapi kalau kau memanggilku, aku ingin menjawab. Aku ingin pulang. Tolong, tunjukkan jalanku." Di keheningan malam itu, tidak ada suara yang menjawab. Tapi di dalam dadanya, ada kedamaian yang tumbuh. Pelan, tapi pasti. Seperti cahaya kecil di ujung terowongan yang gelap. Dan untuk pertama kalinya, Cecilia tidak takut untuk berjalan menuju cahaya itu. Ruangan kecil di sudut masjid terasa hangat meski hari itu cukup dingin. Cecilia duduk di hadapan Imam Abdullah, tangannya berkeringat, jantungnya berdebar kencang. Di sebelahnya, Sarah duduk memberikan dukungan moral dengan senyuman lembutnya. Imam Abdullah menatapnya dengan mata yang penuh kebijaksanaan dan kasih sayang. "Terima kasih sudah mau bertemu, Cecilia. Sarah bilang kamu punya banyak pertanyaan." Cecilia mengangguk, suaranya bergetar ketika mulai berbicara.
Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Hidupku berantakan. Selama 30 tahun, saya hidup tanpa tujuan. Saya mengejar uang, ketenaran, kesenangan. Tapi semua itu tidak membuat saya bahagia. Dan sekarang? Tanya Imam Abdullah lembut. Sekarang, saya merasakan sesuatu yang berbeda ketika saya bersama komunitas Muslim. Ketika saya mendengar Al-Quran. Ketika saya melihat orang-orang sholat. Air mata mulai menggenang di matanya. Saya merasa, ada yang memanggil saya. Tapi saya takut. Imam, saya takut saya tidak cukup baik untuk Islam. Saya punya masa lalu yang buruk. Saya minum alkohol. Saya pergi ke pesta, saya hidup dalam dosa. Bagaimana mungkin Allah mau menerima orang seperti saya? Imam Abdullah tersenyum hangat. Cecilia, dengarkan saya baik-baik. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Tidak peduli seberapa jauh kamu telah pergi, tidak peduli apa yang telah kamu lakukan. Yang penting adalah kemana kamu akan pergi mulai sekarang. Tapi, saya tidak sempurna. Tidak ada yang sempurna, Cecilia. Islam bukan persyaratan untuk menjadi sempurna dulu baru masuk. Islam adalah jalan menuju kesempurnaan. Kita semua sedang belajar. Kita semua sedang berjuang. Yang penting adalah niat di hati. Kamu ingin berubah, kamu ingin mendekat pada Allah. Dan itu sudah cukup untuk memulai. Cecilia menangis. Saya ingin berubah. Saya benar-benar ingin berubah. Tapi saya takut saya tidak kuat. Saya takut saya akan kembali ke kehidupan lama. Tidak ada yang bisa menjamin kamu tidak akan jatuh. Tapi yang membedakan seorang mukmin adalah ia selalu bangkit lagi. Setiap kali jatuh, ia bangkit. Dan Allah selalu ada untuk menerima taubat, selama pintu taubat masih terbuka. Sarah menggenggam tangan Cecilia. Kamu tidak sendirian. Kami semua akan menemanimu. Cecilia menatap kedua orang di hadapannya. Lalu ia menatap tangannya sendiri, tangan yang selama ini memegang gelas wine, sekarang gemetar mencari kebenaran. Saya ingin masuk Islam, bisiknya. Ruangan itu seketika dipenuhi kehangatan. Imam Abdullah tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. Sarah langsung memeluknya dengan erat. Alhamdulillah, bisik Sarah. Alhamdulillah. Sore itu, ruangan kecil di masjid dipenuhi beberapa saudari. Sarah, Amira, dan beberapa perempuan lain dari komunitas datang untuk menyaksikan momen bersejarah dalam hidup Cecilia. Cecilia berdiri di tengah ruangan, kedua tangannya gemetar hebat. Ia mengenakan pakaian sederhana, baju lengan panjang dan celana panjang, dengan syal longgar menutupi rambutnya. Tidak ada makeup tebal, tidak ada perhiasan mewah. Hanya seorang perempuan yang sedang mencari Tuhannya. Kamu siap? Tanya Imam Abdullah dengan lembut. Cecilia mengangguk, meski air mata sudah mengalir di pipinya sebelum ia mengucapkan sepatah kata pun. Ulangi setelah saya, pelan-pelan, dengan sepenuh hati. Imam Abdullah mulai membimbing, kata demi kata. Asyhadu. Cecilia menarik napas dalam. Suaranya bergetar, tapi ia mengucapkannya, Asyhadu. An la ilaha illallah. An la ilaha illallah. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Cecilia merasakan sesuatu yang luar biasa. Seperti beban raksasa terangkat dari bahunya. Seperti rantai invisible yang selama ini mengikatnya tiba-tiba putus. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Ana Muhammadan Rasulullah. Ana Muhammadan Rasulullah. Kata terakhir belum selesai diucapkan, tangisannya pecah. Ia jatuh ke lantai, kedua tangannya menutupi wajah, tubuhnya bergetar hebat. Semua perempuan di ruangan itu langsung mengelilinginya, memeluknya, menangis bersamanya. Sarah memeluknya paling erat, air mata mengalir di pipi keduanya. Selamat datang di rumah, saudariku, bisik Sarah. Selamat datang pulang. Saya merasa ringan.
ucap Sisilia di antara tangisannya. Kekosongan itu hilang. Ya Allah, akhirnya saya utuh. Amira mengusap kepalanya dengan lembut. Semua dosamu yang lalu sudah dihapus, Sisilia. Kamu seperti bayi yang baru lahir. Bersih, murni. Ini awal yang baru. Mereka semua duduk melingkar, masih berpelukan, masih menangis bahagia. Tidak ada selebrasi besar, tidak ada pesta. Hanya kedamaian yang luar biasa dalam. Kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kedamaian yang hanya datang dari menemukan jalan pulang ke Sang Pencipta. Malam itu, Sisilia pulang ke apartemennya dengan perasaan yang tidak bisa ia gambarkan dengan kata-kata. Ia berdiri di depan cermin, menatap refleksinya. Aku seorang muslimah, bisiknya. Aku, seorang muslimah. Senyum mengembang di wajahnya, senyum tulus yang sudah lama tidak ia rasakan. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama tanpa ujian. Keesokan harinya, Sisilia harus menghadapi kenyataan. Ia harus memberitahu dunia lamanya tentang keputusan besarnya. Ia memulai dengan Tiffany. Mereka bertemu di kafe, tempat yang sama di mana dulunya mereka biasa ngobrol tentang pesta dan gosip selebriti. Tapi kali ini, atmosfernya berbeda. Tiffany menatapnya dengan bingung ketika melihat Sisilia datang dengan hijab. What the hell is that? Sisilia duduk dengan tenang. Aku butuh bicara denganmu, Tiff. Bicara? Tentang why you are dressed like that? Tiffany menatapnya dari atas ke bawah dengan ekspresi tidak percaya. Aku masuk Islam, Tiff. Kemarin aku mengucapkan syahadat. Keheningan. Lalu ledakan. What? Tiffany berdiri, suaranya keras sampai orang-orang di sekitar menoleh. Kamu serius? Kamu meninggalkan semua ini untuk agama teroris itu? Tiffany, jangan. Jangan apa? Jangan marah? Kamu pikir aku bisa diam saja ketika sahabatku tiba-tiba jadi gini? Tiffany menunjuk hijab Sisilia dengan jari gemetar. Apa yang terjadi padamu? Apa mereka brainwash kamu? Sisilia tetap tenang, meski hatinya terluka. Tidak ada yang brainwash aku. Ini keputusanku sendiri. Aku sudah menemukan kebahagiaan yang selama ini kucari. Kebahagiaan. Tiffany tertawa sinis. Kamu mau kehilangan karirmu, teman-temanmu, hidupmu, dan kamu bilang itu kebahagiaan. Aku tidak kehilangan hidup, Tiff. Aku justru menemukannya. Sisilia menatap matanya dengan tenang. Selama ini kita hidup dalam kepalsuan. Pesta setiap malam, mabuk, bangun dengan penyesalan. Itu bukan hidup. Itu penjara. Oh, jadi sekarang kamu menghakimi aku. Aku tidak menghakimi. Aku hanya mengatakan kebenaran yang kupelajari. Sisilia mengulurkan tangannya. Tiff, kamu sahabatku. Aku tidak ingin kehilanganmu. Tapi aku juga tidak bisa berpura-pura lagi. Ini jalan yang kupilih. Tiffany menatap tangannya, lalu menghela napas frustasi. Aku tidak bisa, Cece. Aku tidak bisa support ini. Ini gila. Ia meraih tasnya dan berjalan keluar, meninggalkan Sisilia sendirian di meja. Sisilia menatap cangkir tehnya, air mata menetes ke permukaannya. Sakit, sangat sakit. Tapi di dalam hatinya, ada keyakinan yang membuatnya tetap kuat. Ujian berikutnya datang dari Markus. Sisilia datang ke kantornya, masih dengan hijab. Markus menatapnya lama sebelum bicara. Jadi, rumor itu benar. Aku masuk Islam, Mark. Markus menghela napas panjang, bersandar di kursinya. Sisilia, kamu tahu ini akan mempengaruhi bisnismu, kan? Klien-klien mungkin tidak nyaman, terutama di dunia hiburan. Aku paham risikonya. Paham. Markus bangkit dari kursinya. Kamu punya reputasi yang sudah dibangun selama 10 tahun.
Kamu adalah go-to photographer untuk semua event besar. Dan sekarang, ia menatap hijabnya. Dengan penampilan seperti ini, berapa banyak klien yang masih mau pakai jasamu? Kalau mereka tidak mau karena agamaku, mungkin memang mereka bukan klien yang tepat untukku. Ini bukan soal tepat atau tidak, Cecilia. Ini soal karir, soal uang, soal hidup. Ini bukan soal bisnis, Mark. Cecilia menatapnya dengan tenang. Ini soal jiwaku. Markus terdiam. Ia menatap Cecilia lama, lalu menggeleng. Aku tidak bisa menjamin kamu masih bisa foto di klub-klub elit lagi. Mereka punya standar dress code tertentu. Tidak apa-apa. Cecilia tersenyum tipis. Mungkin sudah waktunya aku foto hal yang lebih berarti. Ia berdiri, mengulurkan tangan. Terima kasih untuk semua kesempatan yang kamu berikan, Mark. Tapi aku harus jalan di jalur yang berbeda sekarang. Markus menatap tangannya, lalu berjabat tangan dengan pelan. Good luck, Cek. You're gonna need it. Malam itu, ujian terberat datang. Cecilia duduk di sofa apartemennya, ponsel di tangan, menatap nama, Mom, di layar. Sudah sejam ia menatapnya, belum berani menelepon. Akhirnya, ia menekan tombol call. 3 deringan, lalu suara ibunya yang hangat menjawab. Cecilia, sayang, lama tidak telepon. Kamu baik-baik saja? Bu, aku perlu bicara. Ada apa? Kamu sakit? Nada khawatir langsung terdengar. Aku tidak sakit, tapi aku ada sesuatu yang harus kukatakan. Cecilia menarik napas dalam. Aku masuk Islam, Bu. Keheningan. Lalu suara ibunya, pelan tapi penuh luka. Apa? Aku mengucapkan syahadat kemarin. Aku sekarang seorang muslimah. Cecilia Anderson, apa maksudmu? Suara ibunya mulai meninggi. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Karena aku menemukan kedamaian di sana, Bu. Kebahagiaan yang selama ini kucari. Kebahagiaan. Ibunya memotong. Dengan meninggalkan kami? Dengan agama yang? Cecilia, kamu tahu apa yang orang-orang akan katakan? Bu, aku masih anakmu. Apa kami salah membesarkanmu? Apa yang kami lakukan sampai kamu memilih jalan seperti ini? Air mata Cecilia mengalir deras. Ibu tidak salah. Ini pilihanku. Aku bahagia, Bu. Tolong, cobalah mengerti. Mengerti. Suara ibunya bergetar, menangis. Bagaimana aku bisa mengerti ketika kamu meninggalkan segalanya? Meninggalkan kami. Aku tidak meninggalkan ibu. Aku masih anakmu. Aku hanya menemukan Tuhan dengan cara yang berbeda. Aku tidak bisa terima ini, Cecilia. Aku tidak bisa. Klik, telepon terputus. Cecilia menatap layar ponselnya yang gelap, tangisannya pecah. Ia memeluk lututnya, tubuhnya bergetar hebat. Sakit, sangat sakit. Kehilangan sahabat, kehilangan dukungan dari rekan bisnis, sekarang ibunya. Tapi di tengah kepedihan itu, ada sesuatu yang membuatnya tetap bertahan. Ia bangkit, mengambil wudhu dengan air mata masih mengalir, lalu menggelar sajadah. Ia sujud, keningnya menyentuh lantai, bibirnya berbisik doa. Ya Allah, ini sangat berat. Tapi kau yang membawaku ke sini. Jadi aku percaya, kau akan menguatkanku. Jangan tinggalkan aku. Jangan biarkan aku sendirian. Dan di keheningan malam itu, dalam sujud yang panjang, Cecilia merasakan kedamaian yang aneh. Kedamaian yang mengatakan, kamu tidak sendirian. Aku bersamamu. Ia tetap sujud lama, menangis, berdoa, sampai air matanya kering dan hatinya merasa sedikit lebih ringan. Perjalanan baru ini tidak mudah. Tapi ia sudah memilih. Dan ia tidak akan kembali.
3 bulan berlalu sejak Cecilia mengucapkan syahadat. Pagi itu, alarm di ponselnya berbunyi pukul 5 subuh. Dulu, waktu ini adalah waktu ia baru pulang dari pesta, lelah dan mabuk. Sekarang, ini adalah waktu ia bangun untuk berbicara dengan Tuhannya. Cecilia bangkit dari tempat tidur, mengambil wudhu dengan air dingin yang membuat pikirannya segar. Ia menggelar sajadah menghadap kiblat, lalu berdiri tegak. Allahu Akbar, bisiknya, memulai sholat subuh. Setiap gerakan terasa bermakna. Setiap sujud terasa seperti pulang. Dulu, ia bangun di pagi hari dengan perasaan hampa. Sekarang, ia bangun dengan tujuan yang jelas. Setelah sholat, ia duduk sejenak di sajadah, menatap cahaya fajar yang mulai menerobos jendela apartemennya. Kota New York perlahan terbangun, tapi apartemennya dipenuhi ketenangan. Alhamdulillah, bisiknya dengan senyum. Ya Allah, terima kasih sudah membawaku ke sini. Ia bangkit, melipat sajadahnya dengan hati-hati, lalu bersiap untuk hari yang baru. Hari yang berbeda. Hari sebagai muslimah. Kehidupan Cecilia berubah total. Ia tidak lagi menerima pekerjaan di klub-klub malam. Sebagai gantinya, ia fokus pada fotografi dokumenter, mengabadikan momen-momen kemanusiaan, keluarga, komunitas. Penghasilannya memang berkurang drastis, tapi hatinya jauh lebih tenang. Hari itu, ia bertemu Sarah dan Amira di kafe yang sama, tempat di mana semuanya dimulai. "Kamu terlihat berbeda," kata Amira sambil tersenyum. "Bercahaya." Cecilia tertawa lembut. "Aku merasa berbeda. Seperti aku hidup untuk pertama kalinya. Benar-benar hidup." Sarah meraih tangannya dengan hangat. "Bagaimana dengan keluarga? Ibumu?" Senyum Cecilia memudar sedikit. "Masih belum bicara. Tapi, aku berdoa setiap hari. Aku yakin, suatu saat, Allah akan melembutkan hatinya." "Insya Allah," bisik Amira. "Yang penting, kamu tetap kuat." "Kadang berat," akui Cecilia. "Kadang aku merindukan kehidupan lamaku. Tidak harus berpikir tentang halal haram, tidak harus menghadapi tatapan aneh di jalan, tidak harus kehilangan orang-orang yang kusayangi." Ia menghela napas. "Tapi kemudian aku sholat, dan semua kesulitan itu terasa kecil. Karena aku punya dia. Dan itu sudah lebih dari cukup." Sarah memeluknya. "Kamu kuat, Cecilia. Lebih kuat dari yang kamu kira." Suatu sore, ketika Cecilia sedang berjalan di taman, seorang perempuan muda mendekatinya dengan ragu-ragu. "Excuse me, apakah Anda Cecilia Anderson?" Cecilia menoleh, sedikit terkejut. "Iya, ada yang bisa saya bantu?" Perempuan muda itu, berusia sekitar 22 tahun dengan mata yang terlihat lelah, tersenyum gugup. "Nama saya Emily. Saya membaca blog Anda tentang perjalanan Anda masuk Islam." Cecilia terdiam. Beberapa minggu lalu, atas saran Sarah, ia mulai menulis blog tentang perjalanan spiritualnya. Awalnya hanya untuk dokumentasi pribadi, tapi ternyata banyak orang yang membacanya. "Oh, terima kasih sudah membaca," kata Cecilia dengan lembut. "Saya ingin bicara dengan Anda. Kalau Anda tidak keberatan." Emily menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Saya merasakan hal yang sama seperti yang Anda tulis. Kekosongan. Hampa. Mencari sesuatu tapi tidak tahu apa itu." Hati Cecilia tersentuh. Ia melihat dirinya sendiri 3 bulan lalu di wajah gadis ini. "Mari kita duduk," ajak Cecilia, menunjuk bangku taman. Mereka duduk bersebelahan. Emily mulai bercerita tentang hidupnya yang tampak sempurna di permukaan, tentang depresi yang ia sembunyikan, tentang pencarian makna yang tidak kunjung ia temukan. "Ketika saya baca cerita Anda," kata Emily dengan suara bergetar, "saya merasa ada harapan. Kalau Anda bisa menemukan kedamaian, mungkin saya juga bisa." Cecilia meraih tangannya. "Emily,
dengarkan saya. Perjalanan setiap orang berbeda. Tapi satu hal yang pasti, ketika hati kita terbuka untuk kebenaran, Allah akan menunjukkan jalannya. Apa benar Islam bisa mengisi kekosongan ini? Islam tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, jawab Cecilia jujur. Tapi Islam memberi makna pada setiap masalah. Islam memberi tujuan pada setiap langkah. Dan itu membuat segalanya berbeda. Saya tidak lagi bangun dengan pertanyaan, untuk apa saya hidup? Karena saya tahu jawabannya. Emily menangis. Saya ingin merasakan itu. Saya ingin pulang. Cecilia memeluknya erat. Kamu tidak sendirian. Aku akan menemanimu. Kita semua akan menemanimu. Ia mengenalkan Emily pada Sarah dan Amira. Mereka menyambut gadis muda itu dengan tangan terbuka, membimbingnya, menjawab pertanyaan-pertanyaannya, menemaninya belajar. Dan 2 minggu kemudian, Emily mengucapkan syahadat. Cecilia berdiri di antara saudari-saudari yang lain, menangis bahagia melihat Emily menemukan jalan yang sama dengannya. Ini bukan hanya tentang Emily. Ini tentang bagaimana Allah menggunakan perjalanannya untuk membawa orang lain pada kebenaran. Terima kasih, bisik Emily setelah syahadat, memeluk Cecilia erat. Terima kasih sudah berbagi ceritamu. Kamu menyelamatkanku. Bukan aku, bisik Cecilia sambil menangis. Allah yang menyelamatkan kita semua. Suatu malam, ketika Cecilia sedang duduk di apartemennya membaca Al-Quran, ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Ia ragu sejenak, lalu mengangkat. Halo, Cecilia. Suara itu. Suara yang sangat ia kenal. Suara yang sudah 3 bulan tidak ia dengar. Tiff. Keheningan sejenak. Lalu suara Tiffany, pelan dan tidak seperti biasanya. Boleh aku bertemu denganmu? Mereka bertemu di kafe yang sama tempat konfrontasi 3 bulan lalu. Cecilia datang dengan hijab, tenang dan penuh kedamaian. Tiffany datang dengan mata sembab, terlihat lelah. Terima kasih sudah mau ketemu, kata Tiffany pelan, tidak menatap mata Cecilia. Kamu sahabatku, Tiff. Aku akan selalu ada untukmu. Tiffany akhirnya mengangkat wajah. Aku minta maaf. Untuk kata-kata kasar waktu itu. Untuk judgmental. Untuk semuanya. Cecilia terkejut. Tiff. Aku tidak mengerti waktu itu. Lanjut Tiffany dengan air mata mulai mengalir. Aku pikir kamu gila. Aku pikir kamu buang-buang hidupmu. Tapi... Ia menghela napas. 3 bulan ini, aku melihat postingan-postinganmu. Aku baca blogmu. Dan aku melihat kamu benar-benar bahagia. Bahagia yang dulu tidak pernah kulihat di wajahmu, bahkan ketika kita di puncak kehidupan pesta kita. Cecilia meraih tangannya. Aku bahagia, Tiff. Benar-benar bahagia. Aku tahu. Aku bisa lihat itu. Tiffany mengusap air matanya. Dan itu membuat aku berpikir tentang hidupku sendiri. Aku masih di sana. Kamu tahu, pesta setiap malam, bangun dengan hangover, mengulang siklus yang sama. Dan aku merasa hampa. Seperti dulu kamu rasakan. Tiff. Aku tidak bilang aku mau masuk Islam atau apa. Tiffany cepat-cepat menambahkan. Aku rindu sahabatku. Dan aku ingin tahu, apa yang membuatmu begitu damai? Cecilia tersenyum hangat. Kapanpun kamu ingin bicara, aku di sini. Aku tidak akan pernah memaksamu. Aku hanya akan berbagi apa yang kutemukan, dan keputusan ada di tanganmu. Mereka mengobrol berjam-jam. Tidak seperti dulu yang hanya membicarakan pesta dan gosip, kali ini mereka bicara tentang hal-hal yang bermakna, tentang tujuan hidup, tentang kebahagiaan sejati, tentang pencarian. Ketika berpisah, Tiffany memeluknya erat. Terima kasih sudah tidak menyerah padaku. Kamu sahabatku.
Aku tidak akan pernah menyerah padamu. Ujian terberat datang di bulan keempat. Bel apartemen berbunyi. Cecilia membuka pintu, dan jantungnya hampir berhenti. Ibu. Ibunya berdiri di ambang pintu, terlihat lebih tua dari terakhir kali ia lihat 3 bulan lalu. Matanya merah, seperti habis menangis. Boleh aku masuk? Tanya ibunya dengan suara pelan. Tentu. Silakan. Cecilia membukakan pintu lebar-lebar, tangannya gemetar. Mereka duduk di sofa dengan canggung. Keheningan terasa berat. Akhirnya, ibunya bicara. Aku datang karena aku harus melihat sendiri. Melihat kamu. Ibu. Cecilia tidak tahu harus berkata apa. 3 bulan ini, lanjut ibunya dengan suara bergetar, aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Aku marah. Aku kecewa. Aku merasa kamu meninggalkan kami. Air matanya jatuh. Tapi kemudian, ayahmu menunjukkan blogmu. Aku membacanya. Semua tulisanmu. Setiap kata. Dan aku melihat sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Apa itu, Bu? Ibunya menatap matanya, air mata mengalir deras. Kebahagiaanmu, kedamaianmu, ketulusanmu. Ia menarik napas dalam. Aku tidak mengerti pilihanmu. Aku tidak mengerti agamamu. Tapi aku melihat kamu bahagia. Benar-benar bahagia. Dan sebagai ibu, bukankah itu yang seharusnya kupedulikan? Cecilia menangis. Bu. Ibunya meraih tangannya, menggenggamnya erat. Aku minta maaf. Maaf karena tidak langsung support kamu. Maaf karena membiarkan ketakutanku mengalahkan cintaku padamu. Ia memeluk Cecilia erat. Kamu masih anakku. Apapun yang kamu kenakan, apapun agama yang kamu pilih, kamu tetap anakku. Cecilia menangis di pelukan ibunya, tangisan yang telah ia tahan selama berbulan-bulan. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Mereka berpelukan lama, menangis bersama, menyembuhkan luka yang selama ini terbuka. Bisakah kamu ceritakan padaku? Tanya ibunya pelan. Tentang agamamu? Aku ingin mengerti. Aku ingin tahu apa yang membuatmu begitu damai. Cecilia tersenyum di antara air matanya. Tentu, Bu. Aku akan ceritakan semuanya. 6 bulan setelah syahadat, Cecilia berdiri di depan cermin apartemennya. Hijabnya sudah lebih rapi, gayanya lebih percaya diri. Ia meraih kameranya, yang sudah tidak dipakai untuk memotret pesta, tapi untuk memotret kemanusiaan. Hari itu, ia dijadwalkan memberikan testimoni di acara komunitas Muslim. Banyak orang yang penasaran dengan perjalanannya, dari fotografer selebriti menjadi muslimah. Di ruangan yang penuh dengan puluhan orang, Cecilia berdiri di depan dengan tenang. Dulu, aku dikenal sebagai Ratu Pesta. Mulainya dengan suara yang stabil. Aku punya segalanya. Uang, karir, akses ke tempat-tempat eksklusif. Tapi aku tidak punya yang paling penting. Kedamaian. Ia menatap wajah-wajah di hadapannya. Beberapa muslim yang sudah lama, beberapa orang yang sedang mencari seperti dulu dirinya. Perjalananku bukan tanpa rintangan, lanjutnya. Aku kehilangan banyak teman. Karirku berubah drastis. Keluargaku awalnya menolak. Tapi, ia tersenyum. Apa yang kutemukan jauh melampaui apa yang kuhilangkan. Aku menemukan tujuan hidup. Aku menemukan kedamaian. Aku menemukan rumah, di dalam Islam, di dalam hati yang dekat dengan Allah. Suaranya bergetar dengan emosi. Kepada siapapun yang sedang mencari, yang merasa hampa meski punya segalanya, aku ingin mengatakan, jangan menyerah. Kebenaran itu ada. Dan ketika kamu menemukannya, kamu akan tahu. Hatimu akan mengenalinya. Dan tidak ada apapun di dunia ini yang lebih berharga dari kedamaian jiwa. Tepuk tangan menggema di ruangan. Beberapa orang menangis.
Emily yang duduk di barisan depan mengacungkan jempolnya dengan senyum lebar. Setelah acara, banyak orang mendatanginya, bertanya, berbagi cerita, mencari bimbingan. Cecilia menerima mereka semua dengan tangan terbuka, berbagi pengalamannya dengan tulus. Malam itu, Cecilia duduk di sajadahnya setelah sholat Isya. Lampunya redup, hanya cahaya lilin yang menerangi ruangan. Ia membuka tangannya, berdoa dengan air mata mengalir. "Ya Allah," bisiknya, "terima kasih. Terima kasih sudah membawaku keluar dari kegelapan. Terima kasih sudah menunjukkan jalanku. Terima kasih untuk setiap ujian yang menguatkanku. Terima kasih untuk setiap orang yang Kau hadirkan dalam hidupku." Ia menatap langit-langit, senyum mengembang di wajahnya. "Dulu aku ratu pesta, dikelilingi riuh tapi hampa. Kini aku hamba MU, dikelilingi kedamaian. Aku tidak kehilangan apapun. Aku menemukan segalanya." Ia bangkit, berjalan ke jendela, menatap lampu-lampu kota New York yang berkelip di kejauhan. Jutaan manusia di luar sana, mungkin banyak yang sedang mencari seperti dulu dirinya. Dan ia berdoa, untuk mereka semua, untuk setiap jiwa yang tersesat, agar menemukan jalan pulang. Untuk setiap hati yang hampa, agar menemukan kedamaian. Untuk setiap orang yang sedang berjuang, agar diberi kekuatan. Cecilia kembali ke sajadahnya, sujud panjang, berbisik doa-doa dengan penuh syukur. Di luar, kota terus bergerak. Pesta masih berjalan. Musik masih menggelegar. Tapi di dalam apartemennya, ada kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Kedamaian seorang jiwa yang sudah menemukan rumahnya. Kedamaian seorang hamba yang sudah kembali pada Tuhannya. Dan tidak ada yang lebih indah dari itu. 2 tahun kemudian, Cecilia membuka studio fotografi yang fokus pada dokumentasi kemanusiaan. Ia sering mengadakan workshop gratis untuk anak-anak muda yang ingin belajar fotografi. Emily menjadi asistennya, membantu berbagi cerita transformasi mereka. Tiffany, meski belum masuk Islam, sudah mulai mengubah gaya hidupnya. Berhenti dari pesta berlebihan dan mencari makna lebih dalam hidup. Ibu Cecilia, meski belum masuk Islam, sering datang ke acara-acara komunitasnya, belajar dan berteman dengan saudari-saudarinya. Dan yang paling penting, Cecilia tidak lagi merasa hampa. Setiap pagi ia bangun dengan tujuan. Setiap malam ia tidur dengan syukur. Karena ia sudah menemukan apa yang dicarinya. Rumah. Di dalam Islam, di dalam hati yang dekat dengan Allah.